Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa, mahasiswiku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada hari ini kita dapat kembali bertemu meski hanya melalui media sosial. Pada minggu yang lalu Ibu pernah berjanji akan mengulang kembali materi-materi yang pernah kita pelajari bersama, dan Alhamdulillah pada hari ini Ibu dapat menepati janji tersebut. Namun sebelumnya jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalian di bawah ini. Kita memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Mengapa hal itu dianggap perlu? Yang pertama, tidak dapat dipungkiri bahwasanya masih banyak warga negara Indonesia yang masih belum mampu memahami dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, masih banyak warga negara Indonesia yang merasa malu dan gengsi menggunakan bahasa Indonesia, dan justru mereka merasa bangga menggunakan bahasa asing. Sebenarnya bukan menjadi suatu permasalahan jika memang kita ingin mempelajari bahasa asing atau menguasai bahasa asing. Hanya saja jangan sampai kita malu atau gengsi menggunakan bahasa Indonesia. Nah, adapun upaya untuk pengembangan bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, kita mulai dulu dari diri kita sendiri. Kita latih diri kita untuk menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari dan membatasi diri untuk menggunakan bahasa asing atau menggunakan bahasa gaul di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, hilangkan rasa malu atau rasa gengsi dalam menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, menjadikan lembaga pendidikan berbasis bahasa Indonesia. Dan yang keempat, mengadakan kegiatan semacam penyuluhan bahasa Indonesia. Lalu ada yang bertanya, bagaimana bahasa Indonesia yang baik dan benar itu? Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah baik digunakan sesuai pada situasi dan kondisi. Baik digunakan sesuai bersama siapa kita berbicara atau siapa mitra tutur kita. Kemudian benar sesuai kaidah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa yang digunakan sesuai pada situasi dan kondisi dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kita memasuki materi yang kedua, yaitu mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia di Republik ini sangatlah penting. Adapun fungsinya adalah yang pertama sebagai lambang kebanggaan bangsa, yang kedua sebagai lambang identitas bangsa, dan yang ketiga mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang kaya akan budaya, suku, dan bahasa. Tentu bahasa Indonesia berfungsi sebagai pemersatu kita semua. Kita memasuki materi yang ketiga, yaitu mengenai kesantunan berbahasa. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, kesantunan ini merupakan kehalusan atau kebaikan baik budi bahasa serta tingkah lakunya. Kemudian kesantunan di dalam aspek bahasa ini dapat dilihat pada yang pertama kebahasaan, kemudian yang kedua perilaku. Dari kebahasaan ini bisa kita lihat cara pemilihan kata atau diksi, kemudian nada, intonasi, juga struktur kalimatnya. Kemudian dilihat dari perilaku, dapat kita lihat dari cara ekspresinya, kemudian sikap, gerak-geriknya, kemudian bahasa tubuhnya, dan lain sebagainya. Jadi kesantunan ini merupakan norma atau aturan perilaku yang disepakati oleh suatu kelompok masyarakat. Nah, jadi beda adat tentu juga akan beda perilakunya. Kemudian dalam kebahasaan ini juga ada istilah lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Apa itu? Lokusi adalah suatu ujaran yang memiliki makna jelas. Ya. Kemudian ilokusi adalah suatu ujaran yang memiliki makna tersirat. Contoh, ketika kita hendak berhutang tetapi malu untuk mengatakan yang sejujurnya, lalu menggunakan kalimat yang memiliki makna tersirat. Misalnya seperti ini, saya hari ini belum ada makan karena belum ada dagangan saya yang laku. Nah, kemudian timbullah perlokusi. Perlokusi itu adalah daya pengaruh atau efek bagi yang mendengarkan.
Maka yang mendengarkan atau yang mitra tuturnya itu tadi meminjamkan uang kepada yang mengucapkan tadi. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mengenai keterampilan berbahasa. Nah, keterampilan berbahasa ini ada 4. Yang pertama membaca, kemudian menulis, kemudian berbicara, dan menyimak. Mengapa menyimak tidak mendengarkan? Karena mendengarkan belum tentu menyimak, tetapi jika menyimak sudah pasti mendengarkan. Demikian materi dari Ibu. Saya ucapkan terima kasih, semangat untuk anak-anakku sekalian, semoga sukses ujiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.